Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama pada hari-hari terakhir ini, Pekabaran Kitab Ibrani. Pelajaran kedua, Pekabaran Kitab Ibrani. Senin 3 Januari, Yesus adalah perantara kita. Sebuah konsep menarik dari teologi Perjanjian Lama adalah bahwa Raja Daud yang dijanjikan akan mewakili bangsa di hadapan Allah. Bandingkan Keluaran 4 ayat 22 dan 23 dengan 2 Samuel 7 ayat 12-14, Ulangan 12 ayat 8-10 dengan 2 Samuel 7 ayat 9-11 dan Ulangan 12 ayat 13 dan 14 dengan Mazmur 132 ayat 1-5, 11-14. Janji apakah yang diberikan kepada Israel yang akan dipenuhi melalui Raja keturunan Daud yang dijanjikan? Israel adalah anak Allah, dan Allah akan memberikan mereka tempat di mana mereka akan beristirahat dari musuh mereka. Allah juga akan memilih tempat di antara mereka di mana namanya akan tinggal. Janji-janji untuk Israel ini ditransfer kepada Raja keturunan Daud yang dijanjikan. Dia akan diangkat sebagai anak Allah. Allah akan memberinya ketenangan dari musuh-musuhnya, dan dia akan membangun sebuah tempat kudus untuk Allah di Sion, di mana nama Allah akan tinggal. Ini berarti bahwa Allah akan memenuhi janjinya kepada Israel melalui Raja keturunan Daud yang dijanjikan. Raja keturunan Daud akan mewakili Israel di hadapan Allah. Dimasukkannya perwakilan dalam hubungan antara Allah dan Israel memungkinkan kelangsungan hubungan perjanjian mereka. Perjanjian Musa menuntut kesetiaan seluruh Israel untuk menerima perlindungan dan berkat Allah. Perjanjian Daud bagaimanapun menjamin berkat perjanjian Allah atas Israel melalui kesetiaan satu orang, Raja keturunan Daud. Sayangnya, sebagian besar raja-raja keturunan Daud tidak setia, dan Allah tidak dapat memberkati Israel seperti yang Dia inginkan. Perjanjian Lama dipenuhi dengan catatan tentang betapa tidak setianya raja-raja itu sebenarnya. Kabar baiknya adalah bahwa Allah mengutus anaknya untuk dilahirkan sebagai anak Daud, dan anaknya telah setia dengan sempurna. Oleh karena itu, Allah sanggup memenuhi di dalam anaknya semua janji yang Allah buat kepada umatnya. Ketika Dia memberkati raja, semua rakyatnya menikmati keuntungan. Inilah mengapa Yesus adalah perantara berkat Allah bagi kita. Dia adalah perantara karena Dia adalah saluran yang melaluinya berkat Allah mengalir. Harapan utama keselamatan kita hanya ditemukan di dalam Yesus dan apa yang telah Dia lakukan untuk kita. Pikirkan tentang seberapa sering Anda tidak setia hingga akhir perjanjian. Apa yang diajarkan di sini tentang bagaimana kita harus mengandalkan hanya pada Yesus untuk keselamatan? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, seorang mediator adalah seorang yang bertindak sebagai perantara untuk bekerja dengan pihak-pihak yang berseberangan atau tidak sependapat dengan kita untuk menghasilkan suatu penyelesaian. Di dalam firman Tuhan, hanya ada satu mediator antara manusia dengan Allah, dan itu adalah Yesus Kristus. Kalau kita kembali ke Kejadian pasal 3, di mana manusia pertama jatuh ke dalam dosa, dan ketika mereka jatuh ke dalam dosa, mereka terpisah dari Allah. Itulah sebabnya Allah memiliki perselisihan dengan manusia karena masalah dosa. Dosa dijelaskan dalam Alkitab sebagai pelanggaran hukum Allah dan pemberontakan melawan Allah. Dan Allah sangat membenci dosa dan dosa yang memisahkan antara kita dengan Tuhan. Tidak ada yang benar, tidak seorang pun. Di dalam Roma 3 ayat 10 mengatakan seperti itu. Semua manusia adalah orang berdosa. Dan satu-satunya untuk solusi dari masalah dosa ini adalah kematian. Manusia harus mati untuk menanggung akan kesalahan mereka. Tidak ada yang bisa kita lakukan sendiri yang cukup untuk mengatasi masalah dosa ini. Tidak ada jumlah pekerjaan baik atau pemeliharaan hukum yang sebaik-baiknya yang dapat kita buat untuk berdiri di hadapan Allah yang suci. Tanpa seorang mediator, kita akan mengalami kematian yang kekal. Namun kabar baiknya, kita masih ada harapan. Karena di dalam 1 Timotius 2 ayat 5 mengatakan, karena ada satu Allah dan satu perantara antara Allah dan manusia, Kristus Yesus.
Yesus yang menjadi penengah, Yesus yang menjadi mediator, perantara antara kita dengan Bapa. Dan Yesus yang adalah Allah, Ia rela datang ke dunia ini menjadi manusia, menjadi sama seperti dengan kita, dan Ia mati di kayu salib. Dia menjadi perantara antara kita dengan Tuhan. Dia menjadi perantara antara kita dengan Bapa. Dan oleh karena perbuatannya ini, sehingga kita yang tadinya harus dihukum dengan kematian yang kekal, kita diberikan pengharapan untuk kehidupan yang kekal. Yesus adalah perantara karena Dia adalah saluran yang melaluinya berkat Allah mengalir. Harapan utama keselamatan manusia hanya dapat ditemukan di dalam Yesus dan apa yang telah dilakukan untuk kita. Mari kita menghargai pengorbanan Yesus di kayu salib, dan jangan pernah lupa bahwa Yesus adalah perantara kita. Apabila kita melakukan kesalahan, datang kepada Tuhan, meminta ampun, dan dengan pertolongan Tuhan, Ia akan mengampuni kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus setia kepada Tuhan, menghargai pengorbanan Yesus di kayu salib, dan terus mengingat bahwa Yesuslah perantara manusia dengan Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk kami terus setia kepada Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin.